Halo sahabat, di dalam kehidupan kita, di dalam kita belajar tentang bahasa, tentang lawan kata, tentang persamaan kata, biasanya kalau kata berani itu dilawankan dengan kata takut dan juga sebaliknya. Orang yang berani biasanya dipersepsikan sebagai orang yang tidak takut, atau orang yang takut itu dipersepsikan sebagai orang yang tidak berani. Tetapi kalau kita sama-sama berpikir dan juga mungkin melihat ke dalam kehidupan kita, apakah orang yang berani itu adalah orang yang sama sekali tidak memiliki ketakutan? Rasanya tidak juga begitu ya. Kadangkala kita melakukan sesuatu juga dengan ketakutan. Sebagaimana ada kutipan yang mengatakan, if you cannot beat the fear, just do it scared. Atau dalam bahasa Indonesia, jikalau kamu tidak bisa mengalahkan rasa takutmu, lakukanlah itu bersama dengan rasa takutmu. Mau mengatakan bahwa kadangkala kita tidak bisa begitu saja menghilangkan ketakutan kita, tetapi kita diminta untuk menerima ketakutan itu dan juga tetap berjalan bersama dengan ketakutan yang kita miliki. Hari ini saya mau mengajak kita semua untuk melihat satu bagian dari firman Tuhan di dalam satu Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai yang ke-15. Ini adalah kisah Elia yang bertemu dengan Tuhan ketika ia pun berada di dalam ketakutan. Satu Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 15, di situ dikatakan, di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan, tetapi tidak ada Tuhan di dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan di dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan di dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Sahabat yang terkasih, di dalam bacaan kita di dalam satu Raja-Raja 19 ini, kita melihat bagaimana Elia begitu ketakutan ketika ia dikejar-kejar dan juga ia hendak dibunuh oleh Ratu Isabel pada saat itu. Dan ia juga kecewa, ia marah kepada Tuhan karena di dalam kehidupannya ia selalu setia dan melakukan apa yang Tuhan mau. Ia mengatakan, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Tetapi ternyata ia harus mengalami sebuah peristiwa yang begitu menakutkan, memberikan ia sebuah perasaan di mana ia harus melarikan diri dan juga bersembunyi. Tetapi pada saat itu ketika ia berjumpa dengan Tuhan, barangkali ia juga mengharapkan sebuah perjumpaan yang begitu menguatkan dia di dalam sesuatu yang ajaib. Tetapi Tuhan datang di dalam peristiwa yang sederhana. Ia hadir di dalam angin sepoi-sepoi basah dan satu yang ia katakan kepada Elia, pergilah, kembalilah ke jalanmu. Tuhan tahu Elia ada di dalam ketakutan. Tuhan tahu betapa Elia juga memiliki kekhawatiran yang luar biasa. Tetapi Tuhan mengatakan, pergilah, kembalilah ke jalanmu.
Para sahabat, hari ini tema kita adalah berani berjumpa. Ketika kita mau berani berjumpa dengan Allah, kita juga harus mau berani berjumpa dengan kenyataan. Dan ketika kita berani berjumpa dengan kenyataan, Tuhan tidak meminta kita untuk menghilangkan rasa takut kita. Tuhan tidak meminta kita untuk tiba-tiba menjadi orang yang tidak mengenal rasa takut, tidak mengenal kekecewaan, kesedihan, dan juga kemarahan. Tetapi Tuhan mengatakan, pergilah, kembalilah ke jalanmu. Biarlah ketika kita pun merasakan takut, biarlah kita menerima itu sebagai sebuah perasaan dan yang tidak mengalahkan kita di dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Biarlah itu menjadi sebuah perasaan yang hadir di dalam diri kita dan kita sanggup untuk menaklukkan rasa takut itu dengan mengerjakan apa yang Tuhan ingin kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengatakan kita mau berani berjumpa dengan Tuhan, itu artinya kita juga mau berani berjumpa dengan segala perjuangan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Pada hari ini, ketika sahabat sekalian hendak melakukan aktivitas, entah itu di rumah ataupun di tempat pekerjaan, atau para sahabat yang juga ada di dalam studi, kuliah ataupun sekolah, selamat untuk menjumpai berbagai macam tantangan dan juga realita kehidupan. Karena ketika kita berani berjumpa dengan realita kehidupan, kita pun sesungguhnya berjumpa dengan Tuhan dan juga kekuatan yang Ia anugerahkan buat kita. Tuhan Yesus memberkati kita, Tuhan Yesus memberkati para sahabat. Selamat beraktivitas. Amin.